Halo, selamat sore. Saya Muhammad Saparudin dengan NIM A11.2018.11.11087. Ya, sebelum kita mulai presentasinya, bagaimana puasanya berhubung saya saat merecord ini mau buka ya. Jadi ya semoga lancar dah ya. Ya, saya beserta teman-teman di sini telah membuat sistem operasi apotik berbasis web ya, untuk mempermudah kehidupan ya, yang bersangkutan dengan apotik dan transaksi dan lain-lain lah kita permudah. Ya, saya beserta teman-teman di sini telah merancang ya. Ya, kita masuk ke pendahuluan untuk pertama. Ya, latar belakang perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa globalisasi ini dirasakan telah sangat pesat ya. Karena pemikiran manusia yang sekian maju tiap harinya dan banyak berkembang di banyak hal, di informasi seperti di televisi, radio, dan website-website ya. Jadi nggak bisa ketinggalan. Dan tidak lupa salah satunya di bagian kesehatan ya. Sumber rujukan adalah apotik. Nah, ini penjelasan tentang apotik ya, berasal bla 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 pokoknya. Untuk menunjang kegiatan apotik secara dibutuhkan aplikasi sistem informasi di mana dimanfaatkan untuk menangani manajemen. Jadi mempermudah ya. Tujuannya dibentuk proyek ini adalah pembuatan sebuah aplikasi sistem informasi apotek, di mana aplikasi ini sebagai media pembantu transaksi yang terjadi di apotek. Ya, permasalahan yang akan diselesaikan ya, menganalisa dan merancang sistem informasi. Maka rumus masalah harus dibahas. Solusi yang ditawarkan ada beberapa di sini ya. Aplikasinya dapat membantu memudahkan para user, membantu pengawasan. Nah, banyak lah di sini ya. Oke. Di sini juga ada faktor penentu keberhasilan proyek ya, ada 3. Banyaknya pemakaian internet ya, salah satu pengaruh mempermudah ya. Metode yang digunakan dan adanya sumber daya manusia yang profesional tentunya. Deskripsi proyek. Tuh ada beberapa ya, sampai F ya. Oke, kita masuk ke rincian biaya ya untuk melakukan pembuatan web untuk mempermudah ya. Ya, software yang diperlukan adalah kita harus menginstalasi VS Code dan Xampp. Itu tanpa biaya ya, kalau kita bisa ya. Tapi kalau bayar saya kurang tahu sih ya, sama teman-teman juga dari hari kemarin, tapi belum tahu ya harganya berapa. Ya kalau hosting ya kisaran segini lah ya, 1 juta lah ya. Terus mau masih ada lanjutannya, kita butuh juga personal komputer ya, bisa komputer, bisa laptop ya, yang mumpuni ya untuk kita coding. Terus kita butuh printer ya, printer 400.000 lah. Modem atau internet. Sebenarnya harusnya nggak sampai segini sih ya. Untuk internet yang cepat kayaknya 600-700 juga udah cukup ya menurut saya. Ya total pembiayaan ada 8.200.000 ya. Nah ini ada biaya pengerjaan ya. Tadi dari hardwarenya kita sekarang kita masuk ke teknisnya ya. Studi kelayakan ya 300.000, desain 400, programmernya ya 2 juta lah. Pengujian, pelatihan, dokumentasi. Ya dokumentasi ini salah satu bagian yang penting ya menurut saya. Karena eh, tanpa dokumentasi yang baik, suatu program tidak akan mudah dimengerti oleh orang banyak ya. Itulah fungsinya dokumentasi. Dan lain-lain ya. Ya lain-lain ini biaya macam-macam lah ya pokoknya.
Terus kita masuk ke jadwal proyek. Ini ada ada harinya ya, ada tanggalnya, apa yang harus dilakuin dulu dan lain-lain. Menurut saya yang paling susah ini dokumentasi sih, soalnya dia jalan terus dari awal sampai selesai gitu. Jadi dia ada terus gitu. Didesain di April 2 dan 3, 3 dan 4, maaf. Terus di program lumayan lumayan lama ya untuk program ya. Soalnya sedikit sulit lah ya. Untuk pengujian dan pelatihan cukup sebentar. Sama implementasi juga cukup sebentar. Oke, kita lanjut struktur organisasi proyek. Nah, ini misalkan saja nih ya, misalnya sudah terbangun proyeknya, masing-masing dari kami akan melakukan ya ini apa yang kami harus lakukan. Contoh hasil pekerjaan ya, setelah kami mencoba dengan teman-teman, akan jadi seperti inilah. Aplikasi, bukan aplikasi, web. Ya, rancangan webnya beginilah kurang lebih lah ya. Nah, akan jadi seperti ini. Di sini ntar akan dimasukkan username dan password dan menu pembelian. Di sini ada macam-macam obat dan lain-lain ya. Terus untuk bagian pembayaran zaman sekarang juga begitu banyak ya, segala Dana, OVO dan lain-lain, mempermudah kita ya. Jadi nggak perlu harus datang ke apotek pakai uang cash gitu sekarang. Nah, dan di sini juga ada lanjutan pembelian. Ntar kalau kita mau beli, ada kita harus nama lengkap, nomor identitas dan lain-lain supaya mudah untuk didata ya. Nah, ini kalau kita mau ada tambahan ya, ada kode obat, nama obat, bentuk, harga dan lain-lain lah ya. Ini daftar obatnya cukup banyak ya. Karena saya dan teman-teman tidak begitu mengerti masalah obat-obatan, jadi ya seadanya aja lah ya. Menu riwayat transaksi. Nah, jadi ketika kita membeli itu akan masuk ke riwayat ya nanti ya. Di sini adalah ketika kita membeli obat dan disimpan riwayat. Jadi kita tahu kita pernah beli obat apa aja gitu. Jadi misalkan kita pengen membeli obat yang sama, kita tinggal buka riwayat. Jadi nggak begitu repot untuk melakukan pencarian obat. Gitu. Dan ini adalah menu menu ini ya, pemesanan ya, pembelian obatnya. Kita butuh jumlah berapa, ya. Ini harganya. Ya gitulah, ini subtotal ya. Semakin banyak yang jumlah dibeli ya, otomatis harganya juga akan semakin tinggi ya. Ini adalah kode pemesanan ya. Nah, ini kita akhirnya masuk ke bagian penutup ya. Ya, saya buat ini cukup cepat ya. Apotek berbasis web ini dibuat. Oke. Adapun kekurangan dan kelebihan saya berserta teman-teman, mohon maaf ya jika saya ada salah-salah kata. Ya semoga ini bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Saya harap bersama teman-teman semua. Ya, ini udah hampir maghrib ya, 5 menit lagi ya. Saya mau siap-siap buat buka. Semoga teman-teman yang lain puasanya lancar. Dan saat kita masih di pandemi gini, kita harus banyak-banyak ini ya, bersabar ya. Soalnya banyak kesulitan yang kita dapatkan. Ya, sekian dari saya ya. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya Sapar. Sekian dan terima kasih.